Makanya kenapa saya ingin jelaskan ini, bukan karena saya ingin membela kalian ya. Saya urusannya saya sama Allah gitu. Kalau saya memang saya karena hawa nafsu menceritakan atau mengupas hukum ini memenangkan pendapat antum, pendapat teman-teman yang di sini, saya tanggung jawab di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Bima Abdul Khair, yang terhormat pengurus DKM Mushola Baitul Taqwa dan jemaah Mushola Baitul Salam dan jemaah Mushola Baitul Salam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di siang hari ini untuk melanjutkan taklim yang diasuh oleh Ustadz Bima Abdul Khair. Tema kali ini adalah hukum pajak dalam Islam. Selanjutnya akan diisi oleh Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya hormati kawan-kawan di PSO Tanjung Priok. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara kajian Islam edisi spesial ya. Edisi spesial. Kenapa spesial? Karena materi pesanan ya. Artinya pesanan itu ada yang bertanya kemudian minta dibahas secara tuntas, dan memang kita biasanya membahas kajian pada hari Senin ini adalah kajian Tahsinul Quran ya. Jadi karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diluruskan, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan tuntas, sehingga kita membutuhkan waktu yang begitu panjang khusus untuk membahas tentang pertanyaan ini. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema ya, bisa dilihat di layar, tentang bagaimana hukum pajak di dalam Islam. Apakah Islam itu mengenal pajak? Lalu bagaimana hukum orang yang bekerja di pajak? Atau berkaitan dengan rizki ya, gaji yang didapatkan oleh teman-teman di Bea Cukai dan teman-teman di pajak. Ini tentunya perlu kita bahas secara tuntas agar jangan sampai ada kesalahan atau ada hal-hal yang belum kita pahami sehingga menimbulkan perasaan cemas, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan rasa yang tidak nyaman di dalam bekerja ya. Makanya insya Allah kita akan bahas ini 1 jam kurang lebih. Maka mohon bersabar ya, karena materi ini materi yang menurut saya sangat penting sekali untuk diketahui. Sebenarnya di dalam hukum Islam atau di dalam syariat Islam mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk bekerja. Ini secara umum ya. Jadi Islam itu sangat memuji sekali orang-orang yang bekerja, orang-orang yang mengais rizki di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga Islam sangat membenci orang-orang yang nganggur, tidak mau berusaha, bermalas-malasan, ya. Sehingga alhamdulillah ketika kita mendapatkan pekerjaan, ini adalah sesuatu hal yang harus disyukuri. Karena di luar sana banyak orang-orang yang masih susah untuk mencari pekerjaan. Ya, makanya ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Tetapi di dalam melihat sebuah pekerjaan, Islam pun memberikan tatanan atau tata cara. Tidak semua pekerjaan diperbolehkan di dalam Islam. Ya, ada pekerjaan yang diharamkan di dalam agama Islam. Ada pekerjaan yang dihalalkan di dalam Islam. Karena kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang syumuliyah, yang mencakup semua tata cara kehidupan manusia. Dari hal-hal yang sangat sepele, masuk kamar mandi saja kita diatur dalam agama Islam, mau tidur saja kita diatur dalam agama Islam, apalagi untuk urusan pekerjaan. Maka Islam pun memberikan tuntunan yang secara garis besar adalah kita wajib bekerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan pekerjaan tersebut harus halal. Ya, pekerjaan tersebut harus halal. Makanya kalau kita berbicara tentang pekerjaan, itu bukan berbicara apa? Untung dan rugi. Gaji kecil atau gaji besar. Ini biasanya kalau kita ngomongin pekerjaan itu kan arahnya ke situ. Ya. Jadi kita berbisnis, kita bekerja, itu bukan untung dan rugi. Tetapi kalau kita bekerja atau berbisnis, ini adalah surga dan neraka. Sebenarnya itu arahnya. Ya. Artinya bagaimana? Artinya apakah pekerjaan kita ini mengarahkan kita ke surga atau malah mengarahkan kita ke neraka? Jadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya. Jangan sampai kita bekerja pikirannya, oh kalau aku ngambil pekerjaan ini 1 bulan saya untungnya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Atau kalau saya ngambil ini saya nanti bisa rugi 30 juta. Bukan untung dan rugi yang utama di dalam sebuah pekerjaan. Tetapi saya tekankan, di dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, yang pertama yang harus kita ketahui adalah usaha itu atau bisnis itu surga dan neraka, ridho Allah dan murka Allah. Ya, makanya sangat-sangat kita harus berhati-hati di dalam pekerjaan yang kita jalani. Ya, ada sebuah pekerjaan halal pekerjaannya, tetapi dia harus berangkat sebelum subuh. Ini banyak kita temukan. Jam 3:30 dia harus berangkat. Nyampe tempat kerja jam 7 pagi atau jam 6:30. Ya. Terus sholat subuhnya gimana? Di jalan, ya. Padahal bisnya nggak berhenti. Ya. Artinya kalau pekerjaannya seperti itu, walaupun keuntungan 1 bulan itu adalah 1 miliar, jangan sampai kita ambil. Ya, ada juga pekerjaan gini, pekerjaan yang melarang, ya, pegawainya atau karyawannya untuk melakukan sholat, sehingga ketika mau sholat harus izin ke toilet. Saya ke toilet dulu dan, ya, ke toilet dia nyuri waktu untuk sholat. Saya katakan pekerjaan yang seperti ini adalah pekerjaan yang tidak berkah. Pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Dan kita hidup itu sekali, ibadah ini sekali, kita menanam ini sekali, ya. Dan semua yang kita tanam di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Makanya saya katakan pekerjaan itu bukan untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Dan itu juga bukan hanya untuk pekerjaan saja, tetapi semua arah kita. Pernikahan. Ya, pernikahan
Pernikahan itu bukan tidur ada yang nemenin dan tidur nggak ada yang nemenin. Gitu loh. Kalau tidur ada yang nemenin nggak ada yang nemenin, Mas Samsul, tidur Mas Samsul di sini. Ada temannya nggak? Ada. Siapa temannya? Iya kan? Artinya bagaimana? Artinya menikah pun juga seperti itu. Menikah itu bukan urusan itu. Menikah itu adalah surga dan neraka. Ya. Kalau kita dengan menikah, kita akan mendekat kepada surga dan menjauhkan diri kita dari neraka, menikahlah. Tapi kalau kita dengan menikah malah mendekati neraka daripada mendekati surga, ya, ini berarti ada yang salah di dalam niat pernikahannya. Ya. Kenapa saya awali dengan kata yang seperti ini, dengan mukadimah ini? Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian bahwa kita ini harus memikirkan halal dan haram di dalam sebuah pekerjaan, ya. Karena semua yang datang kepada kita, rizki semua yang datang kepada kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita memikirkan apa yang kita jalani ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu nanti akan mempengaruhi sekali tentang keberkahan-keberkahan yang akan didapatkan, ya. Baik. Kita masuk di dalam sebuah materi tentang hukum pajak di dalam Islam. Karena sebelum kita menjawab sebuah pertanyaan, apakah boleh kita bekerja di perpajakan atau di bea cukai? Ya, sebelum kita menjawab itu kita harus mengerti terlebih dahulu tentang bagaimana hukum Islam memandang sebuah pajak. Apakah ada pajak di dalam istilah Islam? Sebenarnya ada beberapa istilah, ya, di dalam bahasa Arab yang semuanya diterjemahkan dengan kata pajak. Ya. Ada maks, ini yang pertama. Kemudian ada jizyah. Kemudian ada al-ushr. Ya. Artinya apa? Artinya istilah-istilah penarikan, istilah-istilah iuran, ya, entah itu dari negara ke masyarakat atau dari sebuah instansi ke karyawannya atau ke pegawainya, itu semuanya penarikan-penarikan seperti itu kita membahasakannya dengan istilah apa? Pajak. Padahal di dalam Islam penarikan-penarikan tersebut mempunyai nama-nama tersendiri yang mempunyai hukum-hukum tersendiri juga. Ya. Makanya kita akan bahas apa sih pajak di dalam pandangan Islam. Istilah-istilah pajak itu apa? Apa saja? Yang pertama, istilah pajak yang pertama disebut dengan maksun. Ya. Maksun ini secara bahasa artinya adalah az-zulmu, kezaliman, wa naqsu, dan berkurang. Sedangkan menurut istilah ini diambil dari praktek zaman dahulu, harta yang diambil dari pedagang di pasar jahiliyah pada zaman dahulu. Karena konteks Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari kata maksun yang berarti pajak itu adalah mengomentari sesuatu yang terjadi pada zaman Rasulullah, ya, dan bukan mengomentari pada permasalahan pajak yang ada sekarang, ya. Jadi kalau kita lihat definisi dari maksun ini adalah harta yang diambil dari pedagang di pasar jahiliyah. Ya, bisa jadi kalau gambaran kita sekarang uang keamanan. Ya, ayo. 20.000 keamanan, 20.000, 50.000, 100.000, ayo uang keamanan. Ya. Itu kalau kita lihat definisi dari maksun. Makanya kalau kita lihat dari maks ini sebenarnya tidak hanya kita bisa ambil dari contoh pasar, tapi semua
iuran yang dibebankan kepada seseorang, toko, kantor atau apapun yang ada unsur kezalimannya, ini diharamkan. Ini namanya maks. Ya. Jadi al-makus bimakna al-mal al-ma'khudhu min sahibi dzulman. Ya, dinamakan dengan maks adalah harta yang diambil dari orang yang punya harta ini secara zalim. Sedangkan contoh di dalam pasar itu tadi adalah contoh dari kezaliman. Ya. Ngomong-ngomong keamanan habis ngambil duit langsung pulang. Keamanan dari mana? Ya. Keamanan dari mana? Artinya kalau seumpama, mohon maaf, dia benar-benar ngejaga, dia benar-benar memperhatikan keamanan di situ, ya, dan pedagang-pedagang ini pun merasa nyaman, merasa tidak terbebani dengan iuran tersebut, maka berarti unsur kezalimannya sudah hilang. Boleh nggak kalau seperti itu? Boleh, ya, boleh. Ya, ini Mas Gofur sama Mama punya mobil, ya kan, mobilnya Alphard, amin. Ya. Tapi gara-gara tinggalnya di sini kan nggak ada parkiran, mau diparkir di mana Mas Gofur? Ya. Akhirnya bagaimana? Artinya Mas Gofur nyari tempat-tempat parkiran. Di situ ada seseorang yang menyediakan jasa pengamanan sebuah mobil. Kita nanya, berapa Pak parkiran di sini? Mau nitip nih Alphard saya nih, nggak ada garasi di sini. Ya udah, taruh saja Pak, 1 bulan 200.000. Kita ridho, kita setuju, tidak ada unsur kezaliman dan dia benar-benar menjaga mobil kita di sana. Ya, maka hukumnya boleh apa tidak? Boleh. Ya, makanya apa? Makanya kata maksun ini adalah sesuatu harta yang diambil, ya, dari orang lain, tetapi dengan unsur kezaliman. Tapi kalau tidak ada unsur kezaliman, bukan dikatakan dengan maksun. Ya, ini hukumnya apa? Ini hukumnya diperbolehkan apabila diambil 5% dari ahli zimmah dan 10% dari ahli harbi. Kenapa saya tulis di sini? Karena hukum makes ini awal mulanya, ya, memang digunakan untuk non muslim. Jadi hukum makes ini dibahas di dalam hukum fikih dahulu kala adalah ketika ada orang yang melakukan perdagangan di negara muslim, orang-orang non-muslim, maka pemerintah pada waktu itu, pemerintah Islam pada waktu itu mengambil 5%, ya, dari barang dagangannya, atau 10% dari barang dagangannya, atau 10% dari keuntungan barang dagangannya, atau 5% dari keuntungan barang dagangannya. Ya. Itu kalau 5% itu dari ahli zimmah atau orang-orang non-muslim yang berada di bawah kekuasaan umat Islam. Kalau ahlul harbi, orang-orang non-muslim yang tidak berada di kekuasaan agama Islam. Ya, itu bedanya. Jadi kalau yang dhimmi 5%, kalau yang harbi 10%. Ya. Sehingga selain dari ke atas itu, ini kita masuk dalam konteks fikih klasik, ya. 10 selain dari praktek di atas tersebut dinamakan al-maqs yang haram, ya, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Ngeri nih ya. Tidak akan pernah masuk surga orang yang mengambil pajak. Ayo loh, ya, gimana ini? Gimana ini? Resign? Resign nih, ya.
Makanya kalau kita pahami hadis ini secara tekstual mengerikan. Ya, mengerikan. Kenapa kok mengerikan? Karena kenapa? Karena semua penarikan, ya, semua penarikan di luar zakat itu bisa masuk dalam hukum maks. Dan inilah yang menjadi alasan sebagian para asatidz, para ustadz yang menfatwakan bahwa orang kerja di bea cukai ini tidak diperbolehkan dengan hadis ini. Ya, tetapi sekali lagi kita harus kontekstual memahami sebuah hadis. Jangan tekstual saja. Ya, jangan tekstual saja. Makanya apa? Makanya kita akan bahas secara lengkap nanti. Ini baru definisi-definisi tentang maks gitu saja ya. Yang penting ada gambaran. Oh, maks itu seperti itu. Pajak yang modelnya seperti itu. Ya. Baik. Yang kedua ada yang disebut dengan ausyr. Ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pajak. Ya. Nah, usyr ini huwa ma yufradu ala amwali ahli zimmah al-mu'addati litijarati idan qalabu biha min baladin ila baladin dakhila biladil Islam. Hampir sama sebenarnya kalau untuk maks dan juga usyr ya. Tetapi kalau usyr ini memang khusus ya ditetapkan untuk ahli zimmah. Ya, ditetapkan untuk ahli zimmah. Seorang non muslim yang berada pada agama di dalam negara Islam ingin melakukan sebuah perdagangan, maka mereka dikenakan pajak 10%. Ya. Dan orang yang pertama kali menetapkan usyr ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengambil usyr 1/10 ya harta ini dari para pedagang-pedagang di luar Islam, para sahabat pun tidak ada yang protes. Sehingga apa? Sehingga keputusan Sayyidina Umar ini disebut dengan ijma sukuti. Sebuah kesepakatan karena tidak ada para sahabat yang menentang. Itu yang disebut dengan usyr. Ya. Konsepnya berbeda. Dan usyr ini boleh jika diambil untuk ahli zimmah, bukan untuk umat Islam. Khusus untuk orang-orang kafir. Ya, khusus untuk orang-orang kafir. Itu usyr. Kemudian yang ketiga ada istilah lagi disebut dengan jizyah. Nah, ini juga pajak juga loh, ini repotnya. Padahal hukumnya nanti berbeda-beda. Ya, nanti pembagiannya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda, tapi semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pajak. Ya. Apa itu jizyah? Ya. Jizyah itu ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan yang dinamakan dengan jizyah adalah jazau iskanina iyahu fi darina wa ismatina damahu wa malahu wa iyalahu. Sebuah harta yang diambil dari ahli zimmah, orang-orang yang tinggal di negara muslim sebagai jaminan keamanan diri, harta dan juga keluarganya. Artinya bagaimana? Artinya ketika ada seseorang, ada orang-orang kafir yang tinggal di negara muslim, maka wajib orang-orang ini untuk membayar uang jizyah kepada umat muslim. Sebagai ganti apa? Sebagai ganti keamanan mereka, keamanan hartanya, keamanan keluarganya. Ya. Artinya bagaimana? Artinya seumpama keluarga diserang, negara ini diserang oleh pihak musuh, orang-orang kafir tidak wajib untuk berjihad. Yang berjihad adalah umat Islam. Karena umat Islam sudah menanggung hidup mereka. Ketika umat Islam tidak mampu, tidak sanggup untuk menjaga diri mereka, harta mereka, keluarga mereka, maka umat Islam nggak boleh ngambil jizyah. Ya, nggak boleh ngambil jizyah dari mereka. Makanya kalau ada orang ngomong, umat Islam nanti kalau terapkan syariat Islam ntar kita disuruh bayar pajak. Padahal nggak diterapkan syariat Islam, mereka juga setiap saat juga membayar pajak juga. Padahal nanti kalau kita pakai syariat Islam, mereka mempunyai ada perlakuan khusus bagi mereka. Sampai mereka nggak usah berperang, mereka kalau negara nggak usah
melindungi negara, semua ditanggung oleh agama Islam. Ya, makanya kalau kita lihat pertama kali disyariatkannya jizyah itu pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika umat Islam sudah kuat. Ketika umat Islam sudah menaklukkan Makkah pada waktu itu, ya pada tahun 8 Hijriah. Ketika umat Islam sudah kuat, umat Islam mampu menjaga orang-orang non-muslim yang ada di negara Islam, baru ya umat Islam menetapkan hukum jizyah sebagai apa? Sebagai bentuk keamanan mereka, dirinya, hartanya dan juga keluarganya. Ya, dan bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i dan di dalam mazhab Hanabilah ya, tetap disyariatkan ridhonya ahli zimmah. Artinya kalau mereka tidak mau bayar jizyah tidak masalah. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Tapi menurut Imam Maliki dan yang lain tetap wajib diambil. Karena kenapa? Karena sebagai ganti dari keamanan, jaminan keamanan yang telah diberikan oleh umat Islam. Ya, itu disebut dengan jizyah. Kemudian ada istilah lagi, ada disebut dengan kharaj. Ya, kharaj. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pajak juga. Ya. Apa itu kharaj? Kharaj adalah berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan kharaj menurut Imam Al-Mawardi adalah ma wudi'a ala riqabil aradina min huquqin tu'adda anha. Apa saja yang ditetapkan atas pemilik tanah dalam bentuk pungutan yang harus ditunaikan. Artinya bagaimana? Kharaj itu adalah pajak tanah atau pajak penghasilan dari sebuah pertanian. Itu disebut dengan kharaj. Ya. Dan sejarah kharaj ini bagaimana? Sejarah kharaj ini adalah ketika umat Islam pada waktu itu menaklukkan kota-kota yang berada di sekitar Madinah sehingga kekuasaan Islam semakin luas. Pada waktu itu menurut syariat Islam kalau orang jihad maka harta-harta tersebut akan dibagi kepada para mujahidin. Ya. Jadi ini buat ini buat ini buat ini buat ini akan dibagi-bagi seperti itu pada awal peperangan. Pada akhir dari peperangan. Tapi ketika zaman Sayyidina Umar mengatakan udahlah tanah ini tidak usah dibagi. Tanah ini kita buat tanah negara. Ya, yang memiliki umat Islam secara umum. Ya, dan yang mengelola tanah itu adalah masyarakat lokal yang ada di situ. Dan Sayyidina Umar menetapkan agar kharaj pajak ya ini diambil dari tanah-tanah yang berada di dalam kekuasaan Islam. Itu disebut dengan kharaj. Ya. Jadi intinya istilah-istilah yang ada di dalam Islam itu semuanya langsung dikaitkan dengan pajak di dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sekarang kalau kita melihat konteks pajak-pajak yang ada pada zaman dahulu? Pertanyaannya, apakah ini pertanyaannya? Pajak yang ada pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia ini, sesuai dengan definisi-definisi yang saya jelaskan di awal. Apakah pajak ini masuk makes? Apakah pajak ini masuk jizyah? Apakah masuk kharaj? Apakah masuk usyr? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Ya. Artinya bagaimana? Artinya kita harus berijtihad. Ya. Kita harus berpikir, mencari hukum pajak yang ada pada zaman sekarang ini apakah sesuai sama dengan pajak-pajak yang ada pada zaman dahulu kala. Ya, ternyata ketika kita lihat pendapat ulama tentang pajak yang ada zaman sekarang pun ada sebagian ulama yang mengatakan haram. Ya.
Kemudian masuk mana kira-kira? Dari 4 tadi kira-kira masuk mana? Kalau yang di bea cukai masuk mana kira-kira? Mereka banyak yang mengambil maks. Ya. Mereka banyak yang mengambil maks. Artinya bagaimana? Artinya mereka atau orang-orang yang mengharamkan pajak itu mereka membuat hukum maks ya di dalam sistem pajak yang ada di Indonesia ini. Ya. Mas Samsul buka toko apa? Warung apa Mas? Warteg. Bukan orang Tegal kok. Warjem ya. Jember ya. Jombang. Malang. Warma ya. Mas Samsul buka warung Warma. Ya. Warung Malang. Ya. Peraturan di Indonesia berapa pajaknya? Tempat makan berapa pajaknya? Berapa? 10% setiap tahun. PPN setiap makan 10%. Baik. Ini menurut pendapat yang pertama, pemerintah ini zolim. Ya, pemerintah kita disebut zolim. Kenapa dikatakan zolim? Ya, karena orang kita yang kerja kok, situ minta uang kita. Ya, berarti zolim dong. Kalau zolim berarti bisa masuk makes enggak? Bisa. Itu yang pertama. Jadi mereka menganggap bahwa pajak yang ada di Indonesia ini ada unsur kezoliman. Karena enggak boleh, prinsip Islam enggak boleh seseorang mengambil harta orang lain dengan zolim. Dan juga enggak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa keikhlasan dari orang yang kita ambil hartanya. Ini enggak boleh. Ini prinsip Islam. Sehingga bagaimana? Sehingga ulama pertama mengatakan bahwa hukum pajak di Indonesia ini haram. Karena kenapa? Karena ada unsur kezoliman. Dan inilah yang menjadi tendensi hukum mereka atau landasan hukum mereka yang mengatakan bahwa pajak itu hukumnya adalah haram. Karena ada unsur kezoliman. Ya. Mana dalilnya? Dalil umum ya di dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, dengan cara zalim. Ini. Nah, makanya menurut pandangan mereka pajak itu termasuk memakan harta sesamanya dengan cara yang batil sehingga hukumnya adalah haram. Ya. Dan berdasarkan hadis Rasul, la yahillu malum ri'in muslimin illa biti binafsin minhu. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Ya, sebenarnya Mas Samsul saya nggak ikhlas ini 10% ini diambil. Haram. Ini haram hukumnya. Kemudian ada dalil khusus lagi untuk menguatkan hukum bahwa pajak di Indonesia ini haram adalah Rasulullah SAW bersabda, inna sahibal maksi finnar. Artinya sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak ini akan diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Abu Daud. Ya. Baik, ini pendapat yang pertama. Makanya gini akhi ya. Ketika kita berbicara tentang fikih, itu berbeda dengan berbicara tentang akidah. Kita nggak bisa membuat hukum fikih sama. Artinya sama itu tanpa adanya khilaf, perbedaan antara ulama. Jangan pulang dulu ya, kita masih di haram ini. Khawatirnya kita masih di haram, ada yang pulang ntar bawa-bawa kemana-mana, cerita-cerita kemana-mana. Wah ini haram ini menurut kita, belum selesai. Jangan pulang dulu ya, jangan pulang dulu pokoknya. Ini repot, jadi fitnah nanti ya.
Baru ngomong pendapat yang pertama udah pulang. Wah, ini repot ini. Sabar dulu. Ya. Jadi masalah fikih ini bukan masalah yang bisa kita jawab dengan satu jawaban. Karena fikih ini yang melatar belakangnya adalah ijtihad. Ya, ijtihad dari ulama. Sehingga berbeda itu hal yang biasa. Ya. Orang memakai celana di atas di bawah mata kaki. Hukumnya bagaimana? Jangan langsung dijawab haram. Atau juga jangan langsung dijawab boleh. Kita mengatakannya yang paling baik adalah khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan dalilnya A, B, C, D, E. Yang tidak memperbolehkan dalilnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Lalu kita diperbolehkan untuk memilih di antara pendapat yang ada. Itu namanya fikih. Makanya jangan antum berpikir fikih itu langsung dijawab dengan satu jawaban selesai, tidak. Makanya kita harus kupas secara lengkap. Ini yang pertama. Jelas ya untuk yang mengatakan haram. Yang kedua, ada yang mengatakan pajak yang ada sekarang ini nggak bisa kita kaitkan dengan pajak-pajak yang ada pada zaman dahulu. Nggak bisa disamakan dengan makes, nggak bisa disamakan dengan usyur, tidak bisa dinamakan dengan yang lain-lainnya, nggak bisa. Artinya bagaimana? Artinya pajak yang ada di sekarang ini adalah sebuah polemik yang baru, permasalahan yang baru. Ya, yang kita harus menimbang maslahat dan madorot. Jangan membawa-bawa dalil-dalil yang tentang pajak-pajak yang sudah disebutkan tadi. Karena kenapa? Karena konsepnya berbeda. Konsep pajak yang ada sekarang itu berbeda. Ya, yang mengatakan halal mengatakan pajak itu bukan pemerasan. Mas Samsul, benar bayar 10%. Warmanya bayar 10%. Ya, tetapi kan keamanannya terjaga. Ya, artinya bagaimana? Artinya ini bukan sebuah pemerasan. Bukan sebuah hal yang ditolimkan. Kemudian argumen yang kedua adalah pajak itu dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Uang 10% yang dipungut oleh pajak terhadap warung, terhadap tempat-tempat yang lain, itu 10%-nya itu memang nanti akan digunakan untuk bangun jalan. Kemudian bangun listrik, bangun sekolah, ya, rumah sakit. Sehingga bagaimana? Sehingga harus ada pajak ini. Kalau pajak ini nggak ada, lalu kalau jalan kita bolong, emang kita mau patungan? Ya, Mas Samsul, kalau di Malang jalannya bolong, patungan nggak? Tidak. Ya diambil dari uang pajak itu. Kemudian yang ketiga adalah memang ada kewajiban harta selain daripada zakat. Artinya kita tidak bisa mengkhususkan kalau untuk umat Islam itu hanya boleh diambil zakat saja. Karena kenapa? Karena juga boleh diambil hal-hal iuran-iuran lain selain zakat. Ya, iuran-iuran selain zakat. Karena ada ulama yang mengatakan gini, nggak boleh ini kita ngambil iuran, ngambil uang dari umat Islam kecuali zakat. Sehingga saya ada cerita, ya, ada seorang yang belajar tentang untuk masalah pajak ini, Mas. Kemudian mungkin belum selesai ngajinya sudah pulang, ya. Belum selesai ngajinya sudah pulang. Ini bahaya ini, ya. Sehingga begitu dia hidup di masyarakat, ditarik iuran sampah dia nggak mau bayar. Makes ini, zolim ini, neraka kamu kalau ngambil uang saya tanpa ridho saya. Sehingga sampahnya ditelan. Sampahnya dibungkus sendiri, dibuang sendiri. Buangnya juga di tempat yang sama. Duh. Emang di tempat dia buang sampah itu nggak butuh mobil untuk ngangkut sampah ke tempat pembuangan sampah lain apa?
Dia pikir kalau sudah nggak bayar di RT-nya udah aman, ya. Padahal dia juga mengambil jasa juga dari orang-orang yang mengangkut sampah. Ini kalau ngaji nggak selesai, ya. Ngaji nggak selesai gini. Jadi baru tahu di awal tadi nggak boleh, zalim, haram, ya. Bener-bener dipraktekkan. Ketua RT-nya cerita sama saya, Ustadz, repot orang yang kayak gitu, Ustadz. Kita mau berantem ya cuma 2.000 rupiah gitu kan. Kan biasanya sampah itu kan 2.000 rupiah per minggu ya kan, diambil dikasih 2.000 kan biasa seperti itu. Nggak mau bener-bener itu bayar 2.000, dikantongin sendiri bener sama dia, dibuang di, ya sama saja sebenarnya ngebuangnya ya, di tempat sampah yang agak gede gitu saja. Ya, ini kalau kita tidak memahami konsep kekinian ya seperti ini, ya tidak memahami konsep yang berkembang sekarang ya seperti ini, jadinya akan ada timbul hal-hal yang menjadikan kita ini kaku, ya. Islam itu sehingga kan yang jelek kan citra Islam kan. Mohon maaf nih orang nih kalau datang ke masjid pakainya ya luar biasa ya, pakai gamis baju putih kan, jenggotnya panjang, udah kayak orang agamis banget. Memang agamis banget, sholatnya 5 waktu tepat tuh, tetapi dia cacat di dalam masalah ini gitu lah, ya. Artinya kita nggak bisa mengesampingkan kehidupan bermasyarakat, mengesampingkan bermuamalah baik dengan RT, dengan RW, dengan lurah dan yang lain-lain demi sebuah pemahamannya tentang masalah makes, ya, tentang masalah penarikan yang ada unsur kezoliman itu langsung dipakai, dipraktekkan di dalam kehidupannya sehingga menimbulkan citra buruk juga terhadap agama Islam. Ya, Mas Gofur punya tanah 2 hektar di Jakarta, amin. Nggak mau bayar pajak, ya. Ngomongnya sama petugas pajak makes ini, ya. Sama seperti itu nggak boleh, nggak bisa kita seperti itu. Artinya bagaimana? Artinya tetap ada kewajiban bagi umat Islam untuk harta-harta yang harus dia keluarkan di luar zakat. Baik, itu yang mengatakan halal. Kira-kira cenderung yang mana? Yang haram apa yang halal? Apa yang haram? Ya. Haram. Yang mana ini? Halal apa haram? Harus jelas lo ya. Halal apa haram? Gak boleh haram. Ya. Ya. Setelah saya jelaskan ini, ketika ya Mas Yulianto sama Mas Yulianto gini, Ustadz, saya cenderung yang pertama yang mengatakan haram. Silahkan, inilah fikih. Ya, karena kenapa? Karena saya hati-hati, Ustadz. Saya ingin menjaga diri benar dari sesuatu yang haram. Saya ingin berlepas dari sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama. Saya ingin murni sebuah pekerjaan yang benar-benar disepakati oleh ulama kehalalannya. Maka saya mau resign, Ustadz. Saumpama ikut pendapat yang pertama yang mengatakan haram, fadol, silahkan. Tapi kalau ada orang yang mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan halal, boleh juga silahkan. Karena juga tidak salah, ijtihadnya ada, dalilnya pun juga ada. Ya, dan juga apa? Semua ini ya, pembahasan yang saya jelaskan tadi sudah cukup untuk bisa menjawab bahwa konsep pajak yang ada pada era sekarang ini berbeda dengan era zaman dahulu. Sehingga perlu hukum yang baru, perlu ditimbang antara maslahah dan mafsadah yang ada. Ya. Lalu bagaimana menurut Ustadz? Kan gitu ya, biasanya kan gitu. Terus Pak Ustadz milih yang mana? Nah, ini yang repot ini ya. Kalau saya harus ditanya milih yang mana? Kalau saya kan bebas ya. Saya bukan kerja di sini kan, bebas sebetulnya saya, ya, bebas. Tapi saya punya pendapat sendiri. Saya mengatakan bahwa pajak itu
bisa halal, bisa haram. Kalau saya tidak mengatakan semua pajak itu halal, tidak semua pajak itu haram. Tapi pajak itu bisa halal, bisa haram. Maka saya mengambil pendapat tengah-tengah. Ya, berarti haram Ustaz, tidak, ya. Bisa haram, bisa halal. Jadi kita ambil yang pertengahan. Bagaimana kita cara mengambil hukum pertengahan di dalam masalah pajak ini? Apabila kita tahu sisi-sisi keharaman dari pajak, kemudian semua sisi-sisi keharaman tersebut kita sudah hindari, artinya terhindar dari sisi-sisi yang diharamkan, alasan-alasan diharamkannya pajak, maka bisa halal. Tapi kalau masuk di dalam alasan-alasan keharaman, maka hukum pajak itu jadi haram. Apa sih sisi keharaman pajak? Lihat. Ini sisi keharaman pajak. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada. Yang pertama, pajak itu haram ketika mengandung unsur kezaliman. Ya. Tanah pajaknya per tahun separuh dari harga tanah. Luar biasa. Iya kan? Ini ada unsur kezaliman. Kalau seperti itu unsur kezalimannya ada, haram. Ya. Sama Mas Fahru Rozi jadi bupati di mana Mas? Di Banten. Ya, Mas Fahru Rozi jadi bupati di Bantul. Amin. Amin. Kok enggak ragu-ragu kayak gini? Mau jadi bupati enggak di Bantul? Enggak mau. Jadi camat. Ya. Kemudian menerapkan sebuah peraturan wajib semua warga Bantul bayar pajak tanah 50% dari harga tanah setiap tahun. Kita sebagai warga harus mengatakan bahwa ini ada unsur kezaliman. Maka nggak boleh pajak yang seperti ini. Nah, itu yang pertama, sisi dari keharaman pajak. Yang kedua, ada penarikan tanpa keikhlasan. Artinya ketika kita memberikan pajak, ketika kita memberikan uang, itu rasional uangnya mau dipakai apa, maka sebenarnya kita nggak ada alasan untuk tidak ikhlas. 10% warung warmanya Mas Samsul, jelas bisa dilihat uang-uang pajaknya ini dibuat bangun ini kan jelas. Maka saya kira tidak ada alasan kita tidak ikhlas untuk mengeluarkan. Tetapi kalau uang pajak semuanya ada itu masuk kantong pegawai-pegawainya, maka saya bisa mengatakan haram. Ya, pajak itu bisa jadi haram kalau semua harta yang terkumpul dari pajak itu masuk kantong sendiri. Tapi kalau untuk biaya operasional Ustadz tidak apa-apa, kalau untuk biaya operasional ya sekedarnya saja. Ya. Tetapi yang jelas memang tujuannya ini memang untuk membangun sarana prasarana negara. Ya, makanya ikhlas dan tidak ikhlas itu bisa kita ukur dari di kemana uang pajak ini dibelanjakan. Yang ketiga, sisi dari keharaman pajak ini adalah memperkaya penguasa atau memperkaya sebuah individu dari orang. Ini kalau ada unsur seperti ini maka pajak menjadi haram. Ya. Dan saya lihat pajak yang ada di Indonesia tidak seperti ini, maka bisa jadi halal. Kemudian yang keempat, melebihi kekuatan orang yang diambil pajaknya. Seperti saya contohkan di awal tadi, ya, terlalu besar pengambilannya.
ya, dan bukan termasuk zakat. Ini alasan yang terakhir bukan termasuk zakat ini bagi orang-orang yang mengatakan tidak diperbolehkan mengambil uang dari selain zakat. Tapi sudah saya jelaskan di awal bahwa ada kewajiban-kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan uang di luar dari zakat. Maka yang terakhir ini memang saya tetap cantumkan sebagai jaga-jaga. Mungkin ada di sini yang tetap mengatakan pajak itu haram. Ya, maka kalau kita mengambil pendapat pertengahan, artinya pajak yang tidak ada unsur kezoliman, tidak ada penarikan tanpa keikhlasan, memperkaya penguasa, melebihi kekuatan yang diambil pajaknya, bahkan pajak itu digunakan dari rakyat untuk rakyat, untuk pembiayaan negara, maka saya rasa itu bukan hal yang diharamkan, ya. Dan itu termasuk kebijakan yang harus kita taati, ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita disuruh taat kepada Allah, disuruh taat kepada Rasul, dan disuruh taat kepada orang yang menguasai urusan kita. Ya, ulil amri minkum. Artinya bagaimana? Artinya kalau memang konsep pajak ini tidak ada kezoliman dan dipandang oleh pemerintah sebagai hal yang memang dibutuhkan untuk negara, maka ya harus kita taati. Ya, harus kita taati. Jangan sampai kita kembali membuka hadis tentang konsep pajak yang dahulu, kemudian kita terapkan pada konsep pajak pada era yang sekarang ini. Wallahu a'lam. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya jelaskan ini adalah sepengetahuan saya, setahu saya, dan hasil dari apa yang saya baca, ya. Dan kesimpulannya adalah ulama berbeda pendapat. Ya, khilaf, ada perbedaan ulama, maka tidak boleh, ya, jangan sampai kalau kita ditanya tentang hukum masalah pajak kita langsung menvonisnya haram atau juga langsung menvonisnya halal, tapi kita bisa katakan itu khilaf, ya, sehingga kalau itu kan enak, aman, nggak ada saling membenci, ya, antum pakai pajak kayak gini sholat di masjid sama yang orang-orang di situ melihat orang tukang pajak itu makes semua. Lihat, makes tuh. Lihat. Kan kita kan jadi nggak nyaman juga, ya kan, setelah di masjid kalau digitukan. Padahal ada pendapat yang lain, ijtihad yang lain yang memperbolehkan hal-hal tersebut. Ya, inilah Islam, ya, yang harus digali dengan sebenarnya, dijelaskan dengan sebenarnya, agar jangan sampai kita menjadi orang yang klasik, ya, orang klasik zaman kembali lagi pada era-era dahulu, padahal banyak sekali perbedaan-perbedaan tempat, keadaan yang harus mempengaruhi juga hukum-hukum di dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita telah dengarkan bersama-sama pemaparan yang cukup jelas, ya, dari Ustadz Abu Khair, ya, terkait dengan halal atau haram bekerja di institusi pajak atau bea cukai. Sebenarnya permasalahan ini jauh-jauh hari semenjak saya kuliah pun, itu di era 90-an itu sudah banyak yang menafsirkan seperti itu, Ustaz, ya. Jadi tidak sedikit dari senior kami itu yang bahkan sampai keluar gara-gara galau gitu. Ini galau di tingkat tinggi, ya. Karena apa? Ya, karena memahaminya sebatas pada pemahaman salah satu, ya, katakanlah ustadz yang saat itu menjelaskan haram, titik. Tidak dibukakan pintu fleksibilitas, padahal ini masalah fikih.
Dan bagaimana memahami sunnah itu kan harus sesuai dengan konteksnya. Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Kalau hadis ada asbabul wurud. Ada sebab akibatnya. Nah ini perlu kita ketahui semua bahwa kita jangan menelan mentah-mentah satu pemahaman yang sifatnya fikih, kecuali yang sifatnya akidah tadi Ustadz yang sudah jelaskan. Nah jadi dengan penjelasan Ustadz ini jelas ya, kalau perpajakan di Indonesia ini ditetapkan melalui perangkat-perangkat hukum yang ada. Jadi tidak ditetapkan secara individual, kelompok, ya, atau ada kepentingan tertentu, tidak ada. Kecuali itu oknum ya, kalau oknum mungkin bisa saja dan itu jatuhnya haram. Dan saya bisa menarik simpulan dari penjelasan Ustadz Abu Khair pada siang hari ini ya, bahwa keterkaitan pekerjaan itu sangat berbanding lurus dengan tujuan organisasi ini dibentuk ya. Kalau kita ini kan ada perangkat-perangkatnya ya, dari perangkat pelayanan, perangkat pengawasan. Nah kebetulan kita di sini Ustaz, ya memang tidak ada mungut pajak di sini Ustaz, di pangkalan secara operasi gitu ya. Mestinya lebih adem, lebih tenang, lebih anteng, nggak perlu khawatir. Ya. Tapi teman-teman di pelayanan pun saya rasa juga ketika sudah mendengarkan penjelasan ini dengan tuntas ya, nggak separuh main pulang gitu kan, bawanya haram aja gitu kan. Ini bahaya juga pemahaman seperti ini. Nah kita harapkan ini menarik ya, kajian-kajian seperti ini bisa jadi semacam kajian tematik ya, dan tentu akan membuat wawasan kita terus meningkat ya. Kalau kita berbicara fikih itu kerepotan sendiri kita. Contohnya kalau kita makan daging sendiri, ambil contoh daging ayam ya, harus dipotong dengan membaca apa? Anda yakin di warung itu ayam yang dipotong itu semuanya dibacakan bismillah? Husnuzon ya. Kerepotan sendiri. Ada seorang kenalan saya bahkan sampai dia nggak pernah membeli ayam dari luar. Dia miara ayam dan memotong sendiri ayamnya. Itu apa nggak merepotkan? Nah ini luar biasa. Nah, jadi ya sepanjang masih dalam wilayah fikih itu masih terbuka peluang untuk fleksibilitas, di mana memahami satu hadis atau memahami suatu permasalahan-permasalahan pada masa saat itu tidak serta-merta sama dengan permasalahan di masa sekarang. Ya, insya Allah ya, saya sendiri akan meyakinkan kepada teman-teman ini ya, bahwa bekerja di institusi pajak maupun bea cukai sepanjang sampai dengan saat ini tidak terjadi kezoliman secara terstruktur, tersistematis, ya halal. Kecuali itu oknum ya, oknum yang sifatnya pribadi, kelompok, kemudian ada kepentingan interest tertentu ya. Nah itu jelas di luar dari ajaran Islam ya. Ya kita perlu memisahkan ini ya. Ini ada beberapa sebenarnya yang galau nih, kayak Farid ini kayaknya galau nih kemarin tuh. Lemes banget itu. Saya lihat habis dengerin pengajian sunnah nih. Saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman nih, silakan mengikuti mencari ilmu dari berbagai narasumber, tapi jangan ditelan mentah-mentah ketika itu masih di wilayah fikih cabang ya. Ya kalau memang seperti ini, kebetulan ada Ustadz Abu Khair, alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada, nggak ke saya juga ya, nggak ke filter, nggak tahu nih Farid. Bulan depan mungkin udah ngilang gitu kantor gitu kan. Iya. Ini terjadi di senior kami, saya pernah ketemu dan yang bersangkutan menyatakan menyesal. Kenapa?
Ya karena belajarnya tuh di kemudian hari setelah dia keluar gitu kan. Oh ternyata begini pemahaman luasnya terkait dengan pemungut pajak. Ya. Tidak ada unsur kezaliman. Ikhlas. Ada yang bisa mastiin ikhlas? Nggak ada kan? Karena ikhlas itu belajarnya apa? Madal hayah sepanjang hidup. Sama dengan sabar. Sabar itu belajarnya sepanjang hidup. Ya. Ada yang bilang, Ustaz, kan sabar itu kan ada batasnya gitu. Yang marah nggak sabar itu kan. Ya. Salah, yang betul itu sabar tidak ada batasnya. Jadi kalau belajar ikhlas, belajar sabar itu sama ya. Ya saya rasa mungkin ini menarik ya, menarik untuk kita kaji ya. Mudah-mudahan Ustadz kita bisa ini nih, bisa membuat materi-materi tematik di kemudian hari Ustadz ya. Ya itu lebih nanti untuk waktu tahsinnya bisa kita cari lagi. Iya bisa Ustadz ya. Iya. Ini menarik ini buat teman-teman saya rasa yang kajian-kajian tematik seperti ini. Ya, paling tidak ini kan Infocus masih minjem nih katanya nih. Iya, masih minjem ya. Ini dengan hadirnya banyak teman-teman nanti kita buat wakaf Infocus gitu kan. Kemarin kita udah buat wakaf Al-Quran Ustaz. Cepat sekali itu, nggak ada setengah jam udah banyak. Ya, cuma belum dibeli kayaknya ya Pak Panitia ya. Apa tuh? Oh, 35. Oh, ya. Nanti Infocus Panitia inisiatif buat di grup gitu kan. Wakaf Infocus untuk musola gitu kan. Minimal 50.000 gitu kan. Paling nggak sampai 30 orang itu selesai itu. Ini kan sebagai alat bantu untuk pada saat penyampaian Ustadz ya. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustadz nih sudah mencerahkan ya. Iya Pak Farid ya udah mencerahkan ya. Sudah mulai kelihatan senyumnya gitu kan. Ya. Suratnya nanti delete ya. Ya nanti saya juga terbuka, jadi nggak mesti lewat Ustadz Abu Khair ya terkait dengan permasalahan-permasalahan fikih tadi. Ya tentu saya juga pasti punya keterbatasan karena background saya bukan dari background syari ya, syariah. Mungkin Ustadz ini lebih paham terkait dengan detailnya. Makanya pasti yang dibaca buka kitab nih Ustadz, bukan buka Google gitu kan. Kalau level-level kita mungkin bukannya googling. Kita pilah-pilah gitu ya, mana yang demikian mungkin saya rasa Ustadz jazakallah penyampaian atau pemaparannya pada siang hari ini. Saya juga merasa senang ya teman-teman cukup banyak yang hadir dan coba teman-teman yang di sini juga ajak yang belum ikut ya atau yang masih terlena dengan pekerjaannya, padahal jam istirahat ini kan. Ya, saya rasa itu saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.